kembali lagi bersama dengan kami ngobrol-ngobrol ya bersama dengan istri Batak Sumatera, tulen 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 dan juga suami. Jawa, asli loh Jawanya. Slow ya, sementara saya agak membara panasnya ya. Iya, oke, kita hari ini akan membahas ya tentang menanggapi kesaksian dari penyanyi rohani Jason yang beberapa waktu lalu viral di beberapa podcast-podcast ya, di mana dia, memberikan kesaksian tentang pengalaman masa kecilnya yang pahit, yang akhirnya membentuk dia menjadi seorang pria yang homoseksual, ya. Di mana dia menyaksikan bagaimana pengalamannya ketika kelas 5 SD, dia diperkosa oleh 3 orang pria, 2 yang memperkosanya, 1 yang memegangi badannya, sehingga dari situ tumbuhlah sebuah penyimpangan seksual, akhirnya dia menjadi penyuka sesama jenis. Ya tapi salut, salut ya buat Jason ya. Dia mau terbuka, dia jujur, ya itu sebuah, apresiasi yang ya patut diacungi jempol bisa berani membuka, ibaratnya kita katakanlah pengalaman yang pahit ya, yang sebenarnya jarang orang untuk membuka itu. Padahal banyak ya terjadi sekeliling kita, tapi tidak mau membuka ceritanya. Ya, menurut Hani itu gimana? Keterbukaan itu gimana sebenarnya? Kalau menurut saya keterbukaan itu awal dari pemulihan. Jika orang mau dipulihkan harus terbuka. Contohnya, kita pergi ke dokter. Dokter tanya, sakit apa? Kita diem aja. Nggak mau ngasih tahu kita sakitnya apa. Entah sakit kepala, entah sakit gigi, atau sakit apapun. Kalau kita nggak pernah jujur apa yang kita rasakan, nggak akan pernah sembuh kita itu. Terutama dalam pemulihan ini tadi, rasa sakit hati. Sama seperti Pengalaman buruk. eh, sama seperti kisahnya tentang Yusuf. Yusuf sebenarnya kalau bilang sakit hati pasti sakit hati. Sejak kecil dia dimusuhi sama saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, ditarik, dijual kepada Potifar Mesir ya. orang-orang Mesir. Setelah dijual sama orang Mesir, dijadikan pembantu. Dimasukin Siap, difitnah. siap, siap jadi pembantu, selesai dari pembantu, dia naik jabatan, difitnah lah sama istri majikannya. Terus dimasukin dalam penjara. Di penjara pun dia ketemu dengan 2 orang. Satu juru minum, satu juru masak. Itu pun melupakan jasanya Itulah, titik dia, baliknya. dia bisa saja sakit hati kepada orang-orang yang membuat dia menderita pada saat itu. Baik kepada saudaranya, baik kepada juru minum, juru masak, baik kepada orang-orang yang sudah memfitnah dia. Tapi Yusuf apa? Mengambil keputusan untuk mengampuni. Sikap untuk mengampuni. Sikap inilah yang dimiliki oleh Jason. Saya rasa dia mengampuni tentang masa lalunya, mengampuni orang-orang yang sudah berbuat dosa kepada dia, berbuat jahat kepada dia, bahkan dia mengampuni dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, dia akan merasa paling hina, paling tidak pantas. Sehingga dia mengambil keputusan untuk terbuka dan mengampuni. Itu yang tanggapan dari saya. Iya, sekali lagi kita bukan mendukung para homosek ataupun bukannya kita membela-bela ataupun membenarkan para homosek. Sekali lagi ajaran Kristen juga tentang homosek ini emang dilarang ya. Di dalam firman Tuhan tidak ada setengah laki-laki, setengah perempuan itu nggak ada. Tuhan menciptakan memang dari awalnya itu Adam ya laki-laki tulen, Hawa ya perempuan tulen. Nggak ada Hawa-Hawi, nggak ada Adam Adimi, nggak ada ya. Nah, kalau ada kepercayaan yang lain mengatakan ada setengah laki-laki perempuan ya itu terserah. Tapi Kristen mengajarkan bahwa tentang homosek ya. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Jadi di sini homoseks itu diibaratkan eh, banci atau orang pemburit tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tetapi kita perlu melakukan pendekatan dan memberitakan firman Tuhan agar mereka bertobat, juga mengarahkan mereka supaya mereka dipulihkan. Dan itu memancing mereka untuk jujur di hadapan Tuhan. Demikian. God bless you. Bye-bye.